mendapatkan satu pemerintahan melalui proses politik. Untuk menjadi pimpinan harus melalui proses politik. Kalau kita menamai politik ini adalah jahat, menamai politik ini adalah kejam, menamai politik ini adalah satu kebohongan, maka kita akan ramai-ramai meninggalkan politik. Sehingga yang akan mengambil alih politik adalah orang-orang yang tidak baik. Sehingga yang mengambil politik adalah orang yang tidak pantas, yang tidak layak. Kenapa? Karena semua orang-orang baik meninggalkan politik. Apalagi ada satu wacana, ulama tidak boleh politik, ustadz tidak boleh politik. Berarti yang boleh berpolitik pencuri, preman, orang-orang nakal. Inilah yang akan terjadi. Jadi oleh sebab itu dalam Islam perlu kita pencerdasan. Karena ketika Allah menciptakan bumi ini, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Inni ja'iluka fil ardi khalifah." Engkau Adam menjadi pemimpin di bumi. Dia adalah nabi yang pertama. Artinya Allah tidak menciptakan bumi ini dilepaskan begitu saja. Karena jangankan satu kelompok yang besar, satu kelompok yang kecil pun apabila tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah huru-hara. Yang akan terjadi setiap orang akan berbuat sekehendaknya. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, jika ada 3 orang di antara kamu harus ada satu pemimpinnya. Begitulah hebatnya Islam memperhatikan mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan ini mulai dari zaman-zaman Rasul, karena Rasul itu mendapat hidayah, tentu tidak ada yang salah. Dan tidak mungkin salah, mereka maksum. Semua para nabi dan rasul itu membawa misi rahmatan lil alamin. Sampai kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi kepemimpinan itu dia harus pertama mengandung kasih sayang. Kalau dalam kepemimpinan itu tidak kasih sayang, bukan kepemimpinan namanya. Terus dia membawa manfaat. Kalau tidak bermanfaat, cuma satu, tidak ada manfaatnya dan bawa mudarat. Yang ketiga, ta'awun. Bisa dia mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa. Kalau orang memecah belahkan bangsa dalam Islam bukan politik, itu kejahatan. Berarti politik dengan kejahatan tidak bisa kita gabung. Politik adalah satu pekerjaan mulia. Kalau ada orang berpolitik, tapi dalam berpolitik itu dia mencaci, menghina, mendiskreditkan, membelah-belah, berarti dia keluar dari politik. Berbagai macam cara para ahli politik, termasuk pada masa Konstantinopel, Kletenus pada tahun 507 Masehi, dia coba mana ini sistem politik yang bagus. Waktu itu rata-rata bersifat kerajaan yang tidak boleh dikritik. Asal dikritik bunuh, asal kritik tebas. Akhirnya para filosofis Yunani membuat satu kebijakan bahwa perlu dilibatkan semua rakyat, perlu dilibatkan semua bangsa, perlu dilibatkan semua umat untuk merumuskan konsep politik, konsep pemerintahan. Waktu itulah yang disebut dengan demokrasi, demos dan krates, rakyat dan kekuasaan rakyat. Berjalan pemerintahan demokrasi ini, rupanya pada abad ke-19, kalau abad ke-17 itu masih rata-rata otokratis. Pada abad ke-19 terjadi kebablasan. Hukum adalah hukum rakyat. Apa kata rakyat, itulah yang benar. Apa kata rakyat, itulah yang harus dipenuhi. Orang bodoh dengan orang pintar sama derajatnya.
Orang sekolah dengan orang tidak sekolah sama suaranya. Terakhir apa yang terjadi? Terbentuklah demokrasi liberal. Ketika berkembang di dunia ini demokrasi liberal, rupanya dengan alam Indonesia yang religius tidak cocok, tidak sesuai. Kita bukan bangsa yang liberal. Kita masih bangsa yang terikat dengan agama. Kita bangsa yang terikat dengan adat. Kita terikat dengan masih ada persaudaraan. Maka dibentuklah undang-undang kita yang berdasarkan demokrasi Pancasila, yang berketuhanan kepada Yang Maha Esa, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti semua kegiatan politik kita harus asas ketuhanan. Kalau kembali kepada asas ketuhanan, maka asas ketuhanan semua dasarnya adalah kasih sayang. Makanya umat Islam itu di mana-mana sebelum dia bekerja, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Pengasih Penyayang. Apakah sama demokrasi yang dibentuk oleh masyarakat liberal dengan musyawarah, sistem musyawarah dalam Islam? Mungkin persamaannya ada, tapi perbedaannya banyak. Pertama, kepemimpinan dalam Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar. Itu ditunjuk karena hidayah dari Allah. Ittadu min ladaini min ba'di. Kalian ikut dua orang setelah aku, kata Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maka pada masa Abu Bakar semua aman. Kembali wasawirhum fil amri, musyawarah Quraisy dan Muhajirin, masa Utsman bin Affan, masa Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, berkembang sampai sekarang. Mulai dari khilafah dalam Islam berubah menjadi kerajaan. Sekarang kerajaan di dunia tinggal beberapa negara lagi, hampir tidak ada kerajaan kecuali negeri-negeri Arab. Lantas saya tidak jauh ke dunia luar, bagaimana kita menyikapi berpolitik di Indonesia? Kita harus kembali. Pertama, bangsa kita ini, ingat, adalah bangsa yang paling besar jumlah umat Islamnya di bumi ini. Saya pun nggak tahu, begitulah kehendak Allah. Dan ketika Islam berkembang ke Indonesia ini tidak pernah dengan peperangan. Indonesia inilah negara yang masuk Islam dengan dakwah. Kita harus kembali ke sini. Dan suku-suku di Indonesia ini rata-rata mempunyai adat istiadat persaudaraan yang sangat kuat. Batak, Minang, Papua sana kuat ikatan persaudaraan. Sehingga agama tidak memisahkan antara suku dan adat di Indonesia ini. Kita tahu itu. Di Karo, dari Sumatera Utara, dari Spiok dan lain-lain, walaupun beda agama, mereka bersaudara. Kenapa? Karena Islam ini begitu diturunkan, dia adalah rahmatan lil alamin, adalah rahmat bagi sekalian alam. Tidak ada itu, ini kalau bukan Islam, udah serang, usir. Tidak ada. Kalau bukan orang Islam itu kan mayoritas. Saya dulu ketika di India, orang-orang India yang bodoh lah, bukan yang pintar. Ye Hindustan he, Dusra edar nahi he. Di sini kita adalah negara kita, negara Hindustan. Kalau bukan negara, bukan orang Hindu tidak boleh hidup di sini. Ini hasutan orang-orang politik yang memecah belah. Yang dihasut adalah orang-orang bodoh. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Tapi kita alhamdulillah, kita demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan, hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Kita mencari hikmah. Indonesia ini berpolitik mencari hikmah. Maka Indonesia ini terutama kita harus berpolitik
dengan etika, karakter politik yang berakhlak. Kalau memang dengan ijtihad, analisa kita, si A yang bagus, silakan. Kenapa? Karena politik adalah pilihan. Kalau dia pilihan, berarti bebas memilih. Tapi jangan sama sekali Anda memilih karena uang. Jangan sama sekali Anda memilih karena saudara. Jangan Anda sama sekali memilih karena mendapat jabatan. La'anallahur rashi wal murtashi. Orang-orang ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpolitik adalah ibadah. Kalau kita salah, pahalanya satu. Kalau kita benar, pahalanya dua. Kenapa? Keinginan kita bagaimana supaya bangsa Indonesia ini bangsa yang bersatu, bangsa yang punya naungan, bangsa yang aman, bangsa yang makmur, bangsa yang bisa berdiri di buminya sendiri. Sangatlah susahnya bangsa yang tidak punya negara. Sangatlah susahnya bangsa yang berpecah belah. Indonesia, kita masih ingat sholat Jumat. Tidak dikenal di sini mayoritas dan minoritas mempunyai hak. Kita mempunyai etika. Saya pernah berceramah di depan 100 pendeta. Apa yang kita bicarakan? Kalau kita berbeda dalam akidah, saling menghormati. Wala tasubbu alladziina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilmi. Jangan kalian caci orang yang menyembah selain Allah, maka mereka akan mencaci Tuhan kalian. Sama. Kita bilang sama orang gila, gila kau yang gila katanya. Ini ayat Al-Quran. Wala tasubbu alladziina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilmi. Jangan kalian caci orang menyembah selain Allah, maka mereka juga akan kembali mencaci. Berarti Anda mencaci agama Anda sendiri. Dalam ayat lain, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena agama bukan otak, bukan badan. Agama pemikiran yang suci, keyakinan. Keyakinan tidak mungkin dipaksa. Jadi dalam demokrasi kita Indonesia, para ulama kita dulu sudah mengkaji. Kita berada dalam naungan demokrasi Pancasila. Dalam Pancasila itu semuanya sudah dituangkan. Kalau kita lari dari sini, itulah yang menyebabkan bangsa kita ini akan pecah-pecah. Harus dalam kerangka pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena orang yang bertuhan akan takut kepada Allah, akan takut dia berdosa. Dia hanya tidak bertanggung jawab di dunia ini, masih ada bertanggung jawabannya nanti. Maka orang yang tidak beragama atau yang anti agama tidak ada hak hidupnya di Indonesia. Yang kita inginkan. Kenapa saya katakan berpolitik ibadah? Ini politik yang benar. Ketika kita memilih yang kita menurut ijtihad kita. Kalau kita berbeda pilihan dengan teman dengan ijtihad, tapi jangan berbeda pilihan karena uang. Jangan berbeda pilihan karena jabatan. Jangan berbeda pilihan karena iming-iming. Kita punya tanggung jawab bersama terhadap negara kita ini. Man lam yahtammu bi umuril muslimin falaysa minna. Bukan orang kami, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Orang tidak punya kepedulian, kita harus punya kepedulian. Kalau orang-orang baik tidak memilih di Indonesia ini, maka akan naiklah orang-orang yang tidak baik. Kalau karena kita akan lahir yang tidak baik, maka Anda haram hukumnya tidak memilih. Luar biasa. Apalagi kita, ini luar biasa. Mulai pemilihan DPR tingkat 2, DPR tingkat 1.
DPR pusat, DPD, presiden. Betul-betullah pergunakan hak pilih lillahi ta'ala dengan berdoa, semoga bangsa kita ini senantiasa bangsa yang diturunkan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang sayang terhadap bangsanya. Pemimpin kita adalah pemimpin yang sayang dengan bangsa ini. Mungkin di saat kita belum terbayang, tapi ketika negara ini kita dengan baik, bagaimana generasi kita 50 tahun ke depan, anak-anak kita, cucu kita. Oleh sebab itu jangan anti dengan politik. Memang kita bukan politik aktif, tapi paling tidak kita adalah perangkat politik. Maka yang berada dalam lembaga politik praktis aktif supaya mempunyai atensi yang lebih. Kita yang sebagai perangkat yang tidak mungkin ada boleh tanpa kita, maka hak ini kita pergunakan karena Allah. Maka siapa yang memilih karena Allah, dia berpahala, kalaupun dia salah. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan sebagai pikiran Zionis. Banyak orang dikira orang Zionis itu Yahudi. Zionis itu bukan Yahudi. Yahudi itu agama. Agama Yahudi itu ahli kitab. Saya pernah bertemu di Turki dengan seorang Yahudi, beragama Yahudi betul. Saya tidak setuju dengan pembantaian Palestina. Saya beragama Yahudi, saya tidak setuju. Dan berapa juta di Israel itu orang Yahudi tidak suka. Tapi dikira orang Zionis ini Yahudi, tidak. Zionis ini sama dengan penjajah masa dulu. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan dan kekuasaan mereka. Ini Zionis yang membantai Palestina. Kebetulan sekarang yang berkuasa di Israel itu adalah Zionis, yang termasuk tokohnya adalah Netanyahu. Maka mereka tidak punya perasaan bantai. Maka di Eropa, di Italia orang setuju. Siapa yang setuju manusia dibantai, anak-anak terpenggal-penggal, potong-potong? Saya menengoknya aja nggak mampu, melihatnya aja tutup mata saya. Jadi jangan dibuat pertentangan agama. Tidak ada agama di sana. Zionis itu dalam bahasa Arab disebut dengan Sohiyunia. Mungkin banyak orang ini. Zionis itu bahasa Arabnya Sohiyunia. Sohiyun itu mazhabnya Masoniyah. Masoniyah itu adalah yang menganggap dia adalah bangsa yang terapa di dunia ini yang diciptakan Allah, dan dia diciptakan Tuhan, dan dia menghalalkan dan halal bagi dirinya semua untuk kepentingan Zionis. Boleh sembelih-sembelihnya. Dan mereka kalau perlu saudaranya punya tembak. Ketimbang ditawan saudaranya, dia tembak dari jauh. Begitu kejam, begitu kasar. Kita lihat tidak ada di Eropa yang mendukung rakyatnya ya. Mungkin kalau pemerintah Zionis. Maka kita bersyukur punya Indonesia ini. Saya melihat bumi seindah Indonesia tidak ada di luar. Tinggal bagaimana kita atur negara kita dengan baik, nyaman, semua agama nyaman beribadah. Di sini perlu keaktifan. Kita bersaudara. Jangan berkelahi karena beda pilihan. Saling memberikan. Kita memang boleh. Haruslah engkau ajak temanmu yang kau, kalau memang cocok, kalau enggak udah. Namanya pilihan. Tapi saya sudah katakan, jangan memilih karena uang. Jangan memilih karena iming-iming. Ini tempatnya neraka. Kita harapkan dalam khutbah yang singkat ini juga tidak bisa jabarkan semua, tapi bisa berikan arahan kepada kita. Semua kita berkewajiban untuk mengantarkan bangsa, negara kita menjadi bangsa yang aman, bangsa yang nyaman, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang peduli, bukan hanya dengan negara, kita dengan kita dengan anak kita dengan saudara kita. Rasulullah sudah mengatakan, Anda tidak peduli dengan saudara, Anda bukan umat Muhammad. Anda tidak peduli dengan negara, Anda bukan umat Muhammad. Anda tidak peduli dengan umat, Anda bukan umat Muhammad. Apa yang ditanamkan? Mulailah kehidupanmu dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah pengasih, penyayang. Kalau orang mukul nggak jadi. Ini kalau kumakan kan ada orang terjalin. Ini kalau kucuri kan ada orang yang susah. Coba makna bismillah itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الأربع خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابته بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين في غزة يا رب العالمين اللهم ارحمهم يا رب العالمين واحفظ أولادهم وأوطانهم وأموالهم إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا في بركة ورضاك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر